三弟，所谓白袭者。 Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiaoyan OTW menuju ke Kekaisaran Jiama untuk bantuin aliansi Yen, dalam perjalanan itu tuh Xiaoyan dapat kabar dari kakaknya nih, kalau aliansi Yen memang tidak semakmur tahun lalu karena sekte singa telah menyerang mereka. Tentu saja aliansi Yen sendiri memanfaatkan tebing Xuan Huang yang meminimalisir serangan kultivator Do Huang dengan mengandalkan rintangan alam tersebut. Namun karena perang masih belum selesai, hal itu masih bikin Xiaoyan khawatir. 在玄黄天剑筑起了玄黄，如此天堑险境，使得寻常加玛帝国边境的玄黄天剑，倒是你，联盟百姓在这里得到了繁华如帝都。Xiaoyan yang makin gak sabar ketemu kedua kakaknya itu serta Medusa dan yang lainnya pula. Di sini Xiaoyan pun meminta untuk menambah kecepatan gerak kapal ruangnya itu, karena Xiaoyan punya firasat buruk kalau akan terjadi hal buruk menimpa aliansi Yen. Dan benar aja, benteng pertahanan aliansi Yen yang saat itu terletak di tebing Xuan Huang adem ayem tiba-tiba aja disamperin armada tempur sekte singa dengan jumlah yang cukup banyak. Para kultivator sekte singa yang saat itu mengisi energi meriam kapal ruang mereka untuk menyerang benteng Xuan Huang. Di momen ini tuh semua penduduk yang tinggal di balik benteng tersebut pun langsung lari kocar-kacir saat meriam musuh mulai menghantam rumah mereka satu persatu. Setelah itu datanglah Yao Yi untuk mengevakuasi para warga bersamaan dengan rekannya yang langsung sigap nolongin para penduduk. Beberapa saat kemudian, Xiaoli dan Xiaoding yang datang di garda terdepan. Xiaoding pun nyuruh para penjaga untuk menyerang balik dengan panah energi di benteng tersebut. Di sini Jia Xingtian datang juga nih ke tempat itu. Tapi anehnya dia masih pakai sayap Do Huang, entah dia masih di ranah Do Huang atau gimana, admin juga kurang tahu. Setelah itu Medusa pun datang bersama bocil perempuan bernama Xiao Xiao yang kata orang-orang baca novel sih dia adalah anak Xiaoyan dan Medusa saat di area magma dulu. Medusa yang bertanya-tanya kemana kakek Fama yang bertanggung jawab membuat pertahanan benteng. Ternyata kakek Fama dan anak buahnya tuh nggak bisa fokus karena markas mereka terguncang mulu. Di sini pihak musuh yang menggunakan beberapa serangan meriam dari jarak jauh, kakek Tianhuo dan Qinglin pun ikut bantuin pula menghancurkan sebagian meriam musuh itu supaya nggak masuk ke bagian dalam benteng. 法玛已经带着联盟的炼药师们在防御大阵为何还未开启？拦下他们！ Kakek Fama dan para anak buahnya yang saat itu langsung gercep buat ulang formasi pertahanan benteng. Di sini formasi pertahanan itu pun mulai terbentuk dari samping yang perlahan-lahan mulai menutup ke arah tengah. Namun karena membuat formasi pertahanan seluas itu butuh waktu beberapa menit, para kultivator klan singa pun tak tinggal diam dan mulai menyerang ke arah tengah-tengah benteng sebelum tertutup sepenuhnya.
Medusa yang saat itu menenangkan Xiao Xiao supaya dia nggak perlu khawatir karena pihak musuh tuh akan Medusa pastikan menyesal udah nyerang aliansi Yen. Kemudian pemimpin klan singa bernama Shi Tian pun muncul sambil berkata kalau ternyata dia mau Medusa ikut bersamanya dan menyerahkan keluarga Xiao secara bersamaan. Kata Medusa, laki-laki mesum seperti Shi Tian tak pantas dapetin wanita manapun. Karena kalau mau perang ya perang aja. Shi Tian yang saat itu melihat formasi pertahanan benteng Xuanhuang hampir sepenuhnya jadi, dia pun nyuruh anak buahnya untuk fokus nyerang bagian tengah bareng-bareng supaya bisa bikin guncangan besar. Benar saja, kakek Fama dan rekan-rekannya pun auto nggak fokus lagi nih dan tak bisa menutup formasi pertahanan rapat-rapat karena guncangan tersebut merusak beberapa perangkat yang terbuat dari penyalur doji. Hai Bodong yang saat itu datang-datang langsung menghancurkan beberapa kapal ruang musuh. Tentu aja aksi Hai Bodong ini bikin jengkel Shi Tian nih guys, karena masih dozong aja gayanya tuh tengil banget. Di sini Shi Tian pun nyuruh beberapa anak buahnya untuk menghabisi Hai Bodong, yang mana kakek Tianhuo pun mulai tak tinggal diam dan akan bantuin Hai Bodong kala itu, selagi kakek Fama memperbaiki formasi pertahanan. Kakek Tianhuo dan Hai Bodong yang saat itu lari buru-buru masuk ke dalam benteng Xuanhuang karena formasi pelindung benteng itu tuh udah mulai menutup perlahan-lahan. Di sini kerjasama dua orang ini bener-bener keren banget nih guys. Entah kenapa kakek Tianhuo dan Hai Bodong ini seperti duo maut pelindungnya Xiaoyan. Setelah formasi pertahanan benteng udah tertutup rapat, Medusa dan yang lainnya pun auto full senyum. Shi Tian yang saat itu memerintahkan semua pasukannya untuk berhenti menembak secara sia-sia karena formasi pertahanan benteng Xuanhuang tuh kuat banget. Di sini Tianzun ke-9 ngedumel tuh, padahal pelindung begitu tuh harusnya tak jadi hambatan sekte singa. Kemudian Shi Tian yang diancam kalau dia gagal dalam misi penyerangan keluarga Xiao itu, maka seluruh sekte singa akan dihabisi oleh Tianzun ke-9 seorang diri. Shi Tian yang saat itu benar-benar ketakutan karena nyawa anggota sektenya dipertaruhkan. Di momen ini tuh Shi Tian pun nyuruh semua anggotanya untuk memindahkan kapal ruang mereka ke tempat lain dulu. Karena sekarang dia mau pakai cara brutal untuk mendobrak paksa pertahanan formasi benteng Xuanhuang. Di momen saat itu, anak buah Shi Tian pun manggil senjata pendobrak ukuran yang cukup besar. Shi Tian yang memperingatkan Medusa sekali lagi kalau dia tak mau ikut bersamanya dan menyerahkan keluarga Xiao, maka mereka semua akan diratakan dengan tanah. Kata Medusa, aliansi Yen tuh tidak serendah itu sampai mengkhianati satu sama lain. Mengingat aliansi Yen udah saling bahu-membahu satu sama lain dalam waktu yang cukup lama. Setelah itu Medusa pun meminta tolong kepada Xiao Yixuan supaya melindungi Xiao Xiao nih saat Medusa nanti melawan Shi Tian. Medusa yang saat itu khawatir dengan Xiao Xiao karena mungkin ini akan jadi kenangan buruk baginya di masa depan.
Kemudian Medusa yang berusaha meyakinkan Xiao Xiao kalau aliansi Yen pasti bisa memenangkan pertarungannya ini. Xiao Xiao saat itu sih terlihat cukup sedih tuh ditinggal Medusa maju ke garda terdepan. Setelah itu hantaman pertama serangan Sekte Singa pun bikin semua orang aliansi Yen makin was-was. 以后无论发生什么事，你别。 Semua prajurit aliansi Yen yang saat itu mengalami luka parah akibat serangan pihak musuh yang terus-menerus menghantam mereka. Di sini tuh Medusa pun menyemangati semua orang di aliansi Yen sana supaya jangan menyerah walau musuh mereka kuat sekalipun. Karena selama ini tuh mereka udah mengalami jatuh bangun bersama-sama, melewati setiap rintangan bersama-sama pula, selayaknya saudara sedarah yang saling bantu-membantu. 人类与蛇人，燕盟能走到今天，因为我们身后。 Medusa yang berhasil membuat para prajurit aliansi Yen kembali bersemangat meski lawan mereka tuh rata-rata Dozong dan Dozun. Di sini Shi Tian pun nyuruh anak buahnya untuk menghancurkan formasi pertahanan benteng Xuanhuang untuk terakhir kalinya. Dan ketika formasi pertahanan benteng itu berhasil dihancurkan oleh pihak musuh, Shi Tian pun nyuruh anak buahnya untuk maju ke depan. Sedangkan Medusa langsung pergi ke garda terdepan pula melawan Shi Tian seorang diri. Shi Tian yang saat itu meremehkan Medusa seolah-olah dia bukanlah tandingannya. Di sini tuh semua orang di aliansi Yen sana melawan para musuh mempertahankan benteng tersebut. Di waktu bersamaan, Xiao Yixin yang melindungi Xiao Xiao dari kejaran musuh, dia pun dibantu oleh Jinglin dari arah belakang. Saat itu Xiao Xiao yang melihat orang-orang saling serang, hal itu pun membuat dirinya begitu takut. Karena momen seperti ini mungkin aja suatu hal yang baru bagi Xiao Xiao. Xiao Yixin yang saat itu mencari tempat aman untuk Xiao Xiao, tapi dia malah diserang oleh dua musuh Dozun. Awalnya sih Xiao Yixin bisa menghindarinya, namun karena musuhnya tersebut terbilang cukup kuat pula, pada akhirnya Xiao Yixin pun terkena serangan anak buahnya Shi Tian. Di momen itu Xiao Xiao yang begitu ketakutan, dia pun tak sengaja membuat luapan doji yang cukup kuat, sampai-sampai bikin dua musuh Dozun itu terpental. Tianzun ke-9 yang saat itu langsung tertarik kepada Xiao Xiao karena bocah sekecil itu aja bisa mengempaskan dua kultivator Dozun. Di sini Tianzun ke-9 pun nyuruh dua pelindung aula jiwa untuk merebut Xiao Xiao dari tangan Xiao Yixin. Di mana tentu saja Xiao Yixin yang tak tinggal diam pun berusaha mencari cara pergi membawa Xiao Xiao sejauh mungkin. Namun sayangnya pada akhirnya Xiao Xiao masih bisa direbut musuh. Medusa yang saat itu langsung hilang fokus karena Xiao Xiao jatuh ke tangan musuh. Tentu aja Xiao Xiao yang masih belum bisa mengontrol kekuatannya pun tak bisa berbuat apa-apa. Di momen itu Xiao Yan pun datang dengan begitu epiknya dari belakang musuh dan langsung membakarnya hidup-hidup. Namun Xiao Yan masih belum tahu aja nih kalau yang dia selamatkan saat itu adalah anaknya sendiri. Semua orang yang begitu kaget dengan kedatangan Xiao Yan yang secara tiba-tiba itu, tentu saja Medusa langsung auto full senyum.
Di sini Xiaoyan yang udah muak banget dengan orang-orang sekte singa yang bersekutu dengan klan jiwa, Xiaoyan pun memanggil semua kultivator Dozun yang dia bawa dari pavilion bintang jatuh kemarin, di mana Xiaoyan memerintahkan mereka semua untuk menghabisi semua musuh tanpa ada yang selamat satu orang pun. Wah, episode minggu depan bakal epic banget tuh kalau Xiaoyan power reveal kekuatan Dozun puncaknya itu. Sepertinya Tianzun ke-9 bakal diayam-ayamin oleh Xiaoyan nih guys. Mengingat rananya dulu tuh setingkat Dozun bintang 8 deh seingat admin. Ya udah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.